Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan pujiannya Allah kepada nabinya dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ternyata di dalam Al-Qur'an bukan cuman ayat itu saja yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat, bahkan di permulaan ayat yang mana isinya itu sebenarnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad bertanya perkara tersebut kepada gurunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Was'altuhu radhiyallahu ta'ala anhu an ma'ani awaili suwaril Qur'aniyah. Saya, kata Habib Alwi, bertanya kepada guru saya tentang makna-makna permulaan di dalam surat-surat Al-Quran, yang mana surat-surat tersebut permulaannya berupa huruf-huruf, misal alif lam mim, seperti alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah, ataupun surat yang lain seperti ha mim Ain, Sin, Qaf, Nun, Yasin, Toha, wa ghairiha dan lain sebagainya. Maka faqala radhiyallahu ta'ala anhu, menjawab Habib Keramat Empang Bogor pertanyaan muridnya ini Habib Alawi, inna fil hurufil madhkurah, sesungguhnya di dalam huruf-huruf yang telah disebutkan tadi yang ada di permulaan-permulaan daripada surat-surat Al-Quran, isyarah, merupakan isyarat, kata Habib Keramat, kepada apa? Ila jami'i ma fi surah, kepada seluruh yang ada di dalam surat tersebut. Dirangkum di permulaannya disebutkan dengan beberapa huruf, yang mana ini isyarat disebutkan biramzin, dengan rumus huruf-huruf yafhamuhul habibu sallallahu alaihi wasallam, yang hanya bisa dipahami oleh sang kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau yang bisa memahaminya Nabi, otomatis ayat-ayat tersebut itu, kata Habib Keramat, wal khitab fiha muwajjahun ilaihi sallallahu alaihi wasallam, percakapan yang ada di dalam permulaan surat-surat Al-Quran tersebut itu semuanya diarahkan, diperuntukkan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rumus yang hanya dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Keramat Empang menyebutkan dua di antara, yaitu surat-surat tersebut dengan ucapannya faqauluhu Toha. Adapun surat Toha, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan awal daripada suratnya dengan bacaan Toha. Apa artinya Toha? Yakni ya tahir. Kata Habib Keramat, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Toha itu adalah ringkasan daripada ucapan Allah yang memanggil kepada baginda suci Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya ya tahir, wahai orang yang suci. Wa qaluhu Nun, begitu juga dengan surat Nun di dalam Al-Quran. Apa maksud daripada surat Nun tersebut? Itu adalah panggilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah ya Nun ainil wujud. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil dengan huruf ain, akhirnya adalah nun, maka dipanggil dengan nun. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ainul wujud, karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mata inti sumber segala wujud alam semesta. Wa hakadha, dan begitulah yang lain, kata Habib Keramat Empang Bogor. Wa fihi isyaratun ila kamali mahabbatillahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam permulaan surat-surat tersebut ada isyarat
ayat yang menunjukkan kepada kesempurnaan cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sebagai utusannya sallallahu alaihi wasallam. Fakama anna nuna ainil insan hiyallati tubsirul asya, sebagaimana bahwasannya nun ataupun pandangan mata manusia merupakan sarana panca indera untuk melihat segala sesuatu. Fakadzalika anta nun ainil wujud, maka begitu juga engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah nun atau mata pandangan wujud alam semesta ini. Fal Habib sallallahu alaihi wasallam nuqtatul wujud, maka kata Habib Keramat Empang Bogor, kesimpulannya kita punya kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah titik pusat daripada seluruh wujud alam semesta. Wa madhar tajalli dzatil ahadiyah, beliau adalah manifestasi penampakan zat yang maha esa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu qabilin lil haqiqah al kulliyah, bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pertama yang menerima terhadap hakikat keseluruhannya. Oleh karena itu kata Habib Keramat Empang Bogor, kenapa kok kita di dalam tahiyat kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamu alaika. Ini adalah ucapan di mana kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kita. Maka oleh karena itu Habib Keramat Empang Bogor berkata, wa innama umiral musolli an yagula assalamu alaika, hanya saja diperintahkan orang yang sedang sholat di dalam tahiyatnya, dia diperintahkan untuk mengucapkan assalamu alaika, salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Ini adalah ucapan yang menggunakan kata Habib Keramat Empang bikafil khitab lil hadir al mawjud. Assalamu alaika itu adalah ucapan dengan menggunakan huruf kaf, yang mana huruf tersebut itu adalah diperuntukkan kepada orang yang diajak bicara. Jadi ini diperuntukkan untukmu wahai Nabi. Berarti ini untuk lil hadir al mawjud, untuk kepada orang yang hadir dan ada di hadapan kita. Kok bisa seperti itu? Karena kata Habib Keramat Empang Bogor, liwujudi haqiqatihi, dikarenakan adanya wujud hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam percakapan daripada tahiyat tersebut, di dalam salat hamba tersebut, wali wujudihi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il mawjudat, dan dikarenakan ada wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh daripada apa saja yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam wasitatun li Jibril fil ilmi alladhi asyara ilaihi al-maula. Dan ini yang sangat luar biasa. Habib Keramat Empang Bogor ini berbeda dengan pendapat para alim ulama yang lain yang mengatakan malaikat Jibril adalah perantara Rasulullah SAW dengan Allah. Jibril itu adalah malaikat yang membawa wahyu untuk Rasulullah. Jadi perantara Rasulullah dapat wahyu itu siapa? Jibril dari Allah. Kata Habib Keramat enggak, justru sebaliknya. Nabi Muhammad SAW itu adalah perantaranya untuk Jibril di dalam ilmu yang telah diisyaratkan kepada Nabi SAW, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'auha ila abdihi ma auha, dan Allah telah memberikan wahyu kepada hambanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diwahyukan. Kenapa? Li'annahu awwalu qabilin litajalli bila wasitatin, dikarenakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penerima pertama daripada penampakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala
tanpa melalui perantara. Inilah bulannya, bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan sosok yang paling diagungkan oleh Allah, yang paling dicintai Allah, dan beliau adalah penyebab adanya wujud alam semesta. Semoga dengan keberkahan bulan Sya'ban ini kita mendapatkan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta yang mendalam kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita doakan guru-guru kita, para habaib yang mulia, zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diberkahkan daripada rezekinya oleh Allah, digabulkan hajat cita-citanya oleh Allah, dan kita tidak diharamkan mendapatkan keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.